Hai guys, selamat datang di channel Niko Bagus. Hari ini kita membahas tentang adanya sering terjadi di Indonesia kelangkaan BBM bensin di tanah air kita. Hari ini terjadi lagi kelangkaan bensin di Kalimantan Tengah kalau tidak salah. Kita lihat dulu bagaimana reaksi masyarakat kita menghadapi dengan adanya kelangkaan bensin ini. Kita lihat dulu cuplikan videonya. Setelah bencana alam banjir di kota Medan, tahu kalian apa yang terjadi? Fenomena apa? Kelangkaan bahan bakar minyak. Oke lah, gak apa-apa lah, mati-matian kita ngantri di SPBU sana kan. Contoh, ngantri awak dari malam dapatnya subuh, ya kan? Ngantri awak pagi dapatnya sore. Gak apa-apa. Cuman di sini yang paling mau kubahas, yang penjual minyak eceran. 1 liter sanggup kalian jualnya 20.000, 25.000, ada yang 30.000. Otak kalian pakai apa otak? Ini di tengah musibah, bencana banjir, nggak ada salahnya kalian ngambil untung, nggak ada salahnya kalian dagang, itu nggak salah, berdagang boleh. Cuman jangan terus kayak apa kali kalian ngambil kesempatan di tengah apa bencana, kayak nggak adanya keluarga kalian kena dampak bencana banjir ini sampai suka-suka kalian naikkan harga itu. Lain kali gini bang, ya kalau apa sikit-sikit aja nggak apa-apa lah. Kalau tadi misal kau jual biasanya 10.000, kau naikkan 15, udahlah nggak apa-apa lah pikir kami kan, karena langka. Makanya aku tahu sama kalian bang ya, yang punya grosir, yang punya kedai, yang punya warung, kalau semisal kalian tengok ada penjual minyak eceran mau beli, apalah dia ke kedai kalian, ke warung kalian, contoh lah mau beli rokok, dia ada rokok bang, ada rokok apa sempurna, bilang aja yang biasanya sempurna 35.000 sebungkus, khusus untuk dia bilang aja 65.000 sebungkus bang. Kok mahal kali? Iya, kau pun jual minyak mahal kali, bilang gitu bang. Oi, Pak pejabat, Ibu pejabat, nggak kasihannya kalian lihat warga kita yang ngantri itu cari minyak? Maksud saya begini loh, ini konkret solusinya. Forkopimda melalui Bupati, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Kejaksaan, Ketua Pengadilan, panggil pengusaha SPBU. Kalian rembuk, kalian cari solusinya biar nggak sulit lagi minyak. Kalau sulit minyak, kalau seperti ini terus terjadi, dimungkinkan akan ada kenaikan harga. Kasihan warga kita gitu loh, orang yang mau ke ladang, yang dari Padang Laut, dari Sungai Tawar, dari Brombang, sulit cari minyak. Kita aja di rantau ini sulit cari minyak, apalagi mereka yang di daerah, di dalam sana. Rapatlah kalian, panggil, oke? Terima kasih. Siapa sih yang bikin BBM di Indonesia itu sering banget langka? Kalau ada BBM oplosan, sampai ada yang mengkorupsi BBM. Apa jangan-jangan Pertamina pelakunya? Nah, menurut sumber yang kutemukan, penyebab masalah BBM di negara kita ini salah satunya karena ada oknum yang bermain curang untuk kepentingannya sendiri, atau biasa orang menyebutnya mafia migas. Dan salah satu nama besar yang sering dikaitkan dengan mafia migas ini adalah Riza Khalid, atau The Gasoline Godfather. Kabarnya dia ini menguasai jalur impor minyak, lalu bisa menentukan harga, serta punya pengaruh besar terhadap kebijakan migas yang masuk ke Indonesia. Dan Riza Khalid sudah bergerak sejak era Orde Baru. Artinya selama bertahun-tahun belakangan ini, dia tidak pernah tersentuh oleh hukum. Hingga akhirnya saat masa pemerintahan Pak Prabowo sekarang, Kejaksaan Agung akhirnya bisa menetapkan Riza Khalid sebagai tersangka dugaan kasus korupsi tata kelola minyak yang berjalan dari tahun 2018 sampai 2023. Dengan kerugian negara yang ditaksir bisa mencapai 285 triliun rupiah. Hingga aset-aset Riza Khalid pun dibekukan oleh negara. Dan menurut para pengamat, mafia migas ini sangat mungkin untuk melakukan balas dendam kepada negara kita. Dengan salah satunya memanfaatkan perusahaan Pertamina. Bahkan terjadi krisis BBM di beberapa wilayah. Mulai dari BBM oplosan, BBM langka, sampai BBM yang bercampur air. Memang saat ini perusahaan Pertamina jadi hujatan masyarakat atas krisisnya BBM di negara kita. Tapi bukan berarti mereka dalangnya. Jangan-jangan bisa jadi mereka ini lagi diseret ke tengah pertarungan para pemain besar yang punya kepentingan bisnis hingga triliunan rupiah. Dan yang jadi korban dari fenomena ini adalah kita, rakyat biasa yang kesehariannya perlu BBM untuk beraktivitas dan bekerja. Nah, kalau menurut kalian gimana? Coba tulis di komen. Jam baru dibilang habis.
Jadi kelangkaan BBM ini sebetulnya bukan masalah yang sangat fundamental ya. Kok iso sih Gus, kelangkaan BBM ini bukan masalah yang sangat fundamental. Aduh. Lapor Gus. Kelangkaan BBM ini merupakan masalah yang sangat fundamental karena mempengaruhi aspek kehidupan semua lini masyarakat, mulai masyarakat bawah hingga masyarakat atas. Kelangkaan BBM ini bisa mempengaruhi sektor ekonomi dan sosial masyarakat. Semua kegiatan distribusi dan akomodasi bisnis butuh BBM. Semua kegiatan masyarakat butuh BBM. Buktinya tuh, ada yang harga 25 sampai 30 karena memang langka. Ya, barang yang dijual nanti naik, terus masyarakat kegiatannya tersendat, ada yang sekolah, kerja, kuliah, nggak ada BBM, semua kacau, semua macet di Jember di pom-pom bensin itu karena apa? Ya ini sangat fundamental Gus. Kok bisa dibilang nggak fundamental ha? Ya Allah Gus, iya jenengan tidak pernah antri BBM. Coba antri BBM. Ekonomi bisa macet, kegiatan sosial masyarakat bisa macet kalau BBM-nya juga macet. Aduh, Gus. Ya wes rek, nggak apa-apa. Mungkin gini, mungkin pendapatnya Gus ini, apapun masalahnya sudah nggak usah dipikir secara mendalam. Karena apa? Semua karena cinta, ya. Dan kalau ada masalah tinggal wadul Gus. Diwaduli bukan masalah yang fundamental jadi. Terserah lah Gus ya. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim, udah antri lama-lama malah habis solarnya PA. Sakit parah. Pak Bahlil, Pak Presiden, Prabowo, Pak Gibran, tolonglah dicek nih SPBU di Lampung ya. Aduh, solarnya pada krisis nih. Tadi aja udah 5 pom bensin nggak ada. Ini pom bensin ke-6 udah antri lama-lama malah bubar, solarnya habis. Parah. Untuk kalian yang berada di daerah Hulu Raya, siap-siap kelangkaan BBM menimpa kalian guys. Sekarang aja di Mangkutana harga BBM, harga bensin saja sudah mencapai 20-25 ribu per liter guys. Bayangin. Jadi siap-siap buat kalian, mungkin di daerah kalian masih belum naik, tapi di daerah saya di Luwu Timur sudah naik guys. Guys, setelah kita lihat beberapa cuplikan video, bisa kita lihat beberapa masyarakat kita sangat kecewa dikarenakan kalaupun kelangkaan minyak yang ada di bensin itu tidak bisa dan menunggu sangat lama dan berjam-jam, dan kalau ingin cepat harus bensin, kalau sudah habis kita harus membeli di eceran dan itu dinaikkannya sampai 2 kali lipat dan mereka sangat kecewa. Dan ada lagi yang mengatakan kenapa BBM ini sering langka di Indonesia. Apakah ini ada permainan dari yang namanya mafia migas? Bagaimana menurutmu guys? Apakah benar yang sering terjadi kelangkaan minyak di Indonesia ini dikarenakan adanya mafia migas? Dan yang terakhir mengatakan adalah dikarenakan minyak sering langka di Indonesia dikarenakan hanya Pertamina yang seagen resmi yang bisa memasukkan bensin di negara kita di SPBU. Bagaimana menurut guys? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe dan komen apa yang perlu dikomenin di video ini, apa yang perlu diperbaiki. Jangan lupa like, share. Terima kasih. Sampai jumpa di lain video. Bye bye.